Halo, perkenalkan nama saya Marcella Asiba, mahasiswi semester 6 di Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui Pendekatan Realistik Siswa Kelas 6 SD Katolik 2 Santa Lucia Nulion. Nah, dalam proposal penelitian akan ada 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Nah, pendidikan di sekolah dasar merupakan suatu proses pendidikan yang paling penting dalam perkembangan siswa. Nah, dalam hal ini dikarenakan sekolah dasar adalah sumber pendidikan dasar bagi anak untuk memperoleh ilmu setelah mereka dididik oleh orang tua mereka di dalam rumah dan memasuki taman kanak-kanak, yaitu lingkungan bermain dan belajar di luar rumah. Nah, pendidikan di sekolah dasar atau pembelajaran di sekolah dasar meliputi beberapa bidang studi. Nah, salah satunya yaitu yang akan kita bahas sekarang, yaitu matematika. Nah, matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, matematika itu merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar. Nah, setelah kita membahas tentang pendidikan sekolah dasar dan juga mata pelajaran matematika, sekarang kita akan bahas tentang pendekatan yang akan kita laksanakan dalam penelitian ini, yaitu pendidikan realistik. Nah, pendidikan realistik ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan antar konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran realistik ini, pembelajaran seperti di dunia nyata dijadikan sebagai sumber pemunculan konsep matematika dan aplikasi dari konsep matematika. Nah, itu adalah pengertian dari pendekatan realistik yang akan kita gunakan dalam metode penelitian ini. Nah, dalam bab 1 ini juga kita akan membahas tentang masalah-masalah yang biasanya dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar, biasanya problem atau masalah yang dihadapi guru yaitu antara lain kita bisa lihat di samping, yaitu yang pertama, guru mengalami permasalahan dalam pengelolaan aktivitas belajar siswa atau terpaku pada kurikulum. Nah, biasanya masalah yang pertama yang biasanya dialami oleh guru yaitu guru mengalami permasalahan dan pengelolaan aktivitas belajar siswa, yaitu guru hanya terpaku pada kurikulum. Masalah yang kedua yang dihadapi guru yaitu guru kurang menguasai suasana kelas. Nah, atau siswa ada yang ramai atau tidak memperhatikan. Keterampilan bertanya siswa kurang, dan juga biasanya siswa ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, agar lebih memahami, guru selalu memberikan pertanyaan ke siswa agar siswa terpaku atau fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cara guru untuk memotivasi siswa, antara lain guru harus supel, kemudian adil, dan tidak lupa selalu membombong atau memberi sanjungan kepada siswa. Nah, itu merupakan salah satu guru untuk memotivasi siswa ya. Kemudian yang keempat yaitu variasi metode yang digunakan biasanya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga demonstrasi. Nah, kemudian yang kelima, penggunaan media pembelajaran tidak terlalu mengalami masalah. Nah, itulah masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.
Nah, sekarang setelah kita membahas bab 1, sekarang kita akan masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Nah, yang pertama yang kita bahas dalam bab 2 ini yaitu konsep pendekatan dalam pembelajaran. Nah, faktor pendekatan belajar dan motivasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar seorang siswa. Nah, terlebih lagi untuk pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar atau SD. Nah, hal ini dikarenakan objek yang dipelajari dalam matematika bersifat abstrak. Sementara daya pikir siswa sekolah dasar pada umumnya masih bersifat konkret. Nah, setelah itu pada bab 2 yang akan kita bahas yang kedua yaitu arti pendekatan realistik dalam pembelajaran. Nah, pendidikan matematika realistik atau biasanya disingkat dengan PMR, adalah teori belajar dan pembelajaran dalam pendidikan matematika. Nah, teori PMR ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Freudenthal Institute. Nah, dalam pembelajaran matematika, pendekatan realistik siswa diberikan tugas-tugas yang mendekati kenyataan, yaitu yang dari dalam siswa akan memperluas dunia kehidupannya. Nah, kemampuan individu maupun kelompok dalam proses belajar atau seberapa jauh dan seberapa cepat akan menentukan spektrum perbedaan dari hasil belajar dan posisi individu tersebut. Nah, itulah adalah arti pendekatan realistik dalam pembelajaran. Setelah itu yang akan kita bahas ketiga yaitu pengertian hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh oleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Nah, salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengukur hasil belajar adalah melalui pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa tersebut. Nah, itulah pengertian hasil belajar dan upaya untuk mengukur hasil belajar seorang siswa. Nah, sekarang kita masuk pada hakikat matematika. Nah, kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematica yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Nah, pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah suatu proses yang sengaja disusun dengan tujuan menciptakan suasana ruang kelas atau sekolah yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa untuk berpikir secara logis dan kritis dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencoba menemukan pengalaman tentang matematika sehingga tidak hanya pelajaran yang dilafal atau hanya rumus, tetapi memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan khusus pembelajaran matematika adalah agar siswa atau peserta didik memiliki kemampuan yang dapat dialih gunakan melalui kegiatan matematika.
Nah, memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah, memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan juga perluasan dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki pandangan yang cukup luas dan sikap logis, kritis, cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan dari matematika tersebut. Hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Arlin Astriani, yaitu pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan matematika realistik berbantuan bahan manipulatif berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik dan dapat dilihat dari hasil belajar matematika yang meningkat dan juga peserta didik lebih tertarik terhadap matematika dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada bab 2 yaitu kerangka berpikir. Nah, suatu pendekatan dalam pembelajaran merupakan kerangka awal yang terstruktur dalam mencapai tujuan belajar yang efektif dan juga menyenangkan. Nah, penggunaan pendekatan pembelajaran belum sesuai sehingga pendidik lebih mengutamakan pemberian materi secara informatif saja dan kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah kita membahas bab 1 dan bab 2, sekarang kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Dan di sini yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pendekatan yang kita gunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, pembuatan penelitian tindakan kelas ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus mengimplementasikan tindakan dan juga variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, artinya penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan waktu 1-2 hari saja, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penelitian tindakan kelas, sekarang kita akan mempelajari juga manfaat apa dari penelitian tindakan kelas. Nah, dari penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, biasanya atau peneliti lakukan, manfaat yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Kemudian yang ketiga, melatih guru untuk menjadi pemecah masalah yang handal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri guru dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas lembaga sekolah. Nah, itu dia adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai jenis penelitian. Nah, berdasarkan pendekatan penelitian yang saya telah jelaskan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas model Saharsimi Arikunto, yang menyatakan bahwa menurut Saharsimi Arikunto bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama,
yaitu kita bisa lihat gambar di samping, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, model Suharsimi Arikunto dapat digambarkan seperti yang ada di samping ini. Kita bisa lihat gambarnya dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada proposal penelitian ini pada bab 3 yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data adalah skill yang wajib dimiliki oleh seorang praktisi data. Nah, dalam melakukan proses analisis data dibutuhkan pemikiran yang kritis serta kemampuan problem solving yang baik. Nah, kemampuan ini diperlukan agar dapat menentukan metode analisis data yang tepat. Nah, penggunaan metode analisis data yang tepat sangat berpengaruh pada hasil analisis yang dilakukan. Nah, jika keliru memilih metode analisis data, bisa jadi hasil yang diinginkan tidak tercapai, sehingga tentu saja akan membuang waktu dan juga tenaga. Nah, itu jika keliru dalam memilih metode analisis data. Makanya kita harus dengan cermat memilih metode analisis data agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. Nah, itulah penjelasan saya mengenai proposal penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Realistik Siswa Kelas 6 SD Katolik 2 Santa Lucia Nulion. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.